Selamat datang di bagian terakhir rangkaian touring motoran perdana saya ke Ujung Genteng. Kalau belum nonton video part sebelumnya, silakan cek linknya di kolom deskripsi. Boleh banget ditonton dulu supaya videonya nyambung. Setelah berkendara sekitar 3 jam dari Ujung Genteng melalui jalan yang cukup berat didominasi oleh jalan keriting dan rusak, kami tiba di kawasan Geopark Ciletuh, tepatnya di Pantai Palangpang untuk istirahat sejenak sekaligus makan siang. Siapik pintar aja milih tempat makannya nih. Gua ngikut doang. Oh gitu. Mau makan di mana? Kayaknya tadi di Discord majuan ada yang enak gitu deh kayaknya. Tahu tiba-tiba sen belok kanan motor gua. Aduh. Aja. Aduh. Angga langsung masang posisi Angga. Aduh. Angga langsung pasang posisi. Udah nyampe tempat makan, kita masuk. Let's go, makan dulu. Hah? Bawa ke dalam helmnya. Ribet nih kabel-kabel soalnya. Nanti aja di dalam. Yuk. Elah. Kemasiman. Kenapa? Ada apa? Pemandangannya bagus di Geopark. Oh iya sih. Aduh. Udah masang posisinya enak ya. Geopark tuh memang harus dilestarikan sih. Oh iya. Pemandangan harus dijaga. Oh iya. Jangan sampai. Ngapain pada di sini? Ini lagi ngecas. Oh, ngecas. dulu. Iya sih. Ngecas dulu. Iya benar. Oke. Udah kan kalau langsung duduk. Aduh, iya sih. Mananya juga bagus sih di sini ya. Emang kelapanya banyak. Oke. Kita tadi habis makan di warung depan ini, warung Al-Fatih Ciletuh. Masakannya seafood sih di sini lumayan enak. Tapi harga nggak tahu ya berapa ya, soalnya belum dibagi-bagi tadi makannya sama yang lain. Jadi itu hitungannya nanti di kantor. Kita udah siap buat berangkat lagi. Sekarang pukul 16.29. Oke. Dua setengah jam sampai Parung Kuda. Let's go. Ya, go ke map, aman. Let's go. Nih tadi kita makan di Al-Fatih, ada penginapan juga nih di sini dia. Sebelah kanan. Lokasinya di Ciletuh. Sekarang on the way ke checkpoint berikutnya. Di SPB Parung Kuda yang pas kemarin kita ngumpul rame-rame nunggu Mbak Sarah. Jaraknya dari sini sampai sana itu 2,5 jam, 79 kilo. Tadi mobil udah berangkat duluan teman-teman. Mobil udah berangkat duluan karena nanti mereka bakal kena macet di Sukabumi anyway sebelum masuk tol Bocimi. Oh ini ada penginapan juga, kayaknya bagus nih. The Lewit. Di depan nih bakal ada, ada air terjun sebelah kanan. Air terjun guys, kanan guys. Ada air terjun. Lihat kanan. Ya, sesaat lagi kita akan melewati sebuah destinasi wisata yang cukup populer, yaitu Curug Cimarinjung. Kalau kalian ingat di episode kedua saat saya ketemu seorang ibu-ibu di Indomaret, Curug Cimarinjung merupakan salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan oleh ibu tersebut. Pada saat itu saya belum tahu Curug Cimarinjung ada di mana. Ya pas ngedit video inilah saya baru tahu, oh ini toh yang namanya Curug Cimarinjung. Air terjun ini punya ketinggian sekitar 45 meter dan alirannya berasal dari Sungai Cimarinjung yang bermuara ke Samudra Hindia. Tebingnya terbentuk dari batuan sedimen purba berusia puluhan juta tahun, bagian dari kisah panjang Geopark Ciletuh. Yang menyenangkan adalah gak perlu mengunjungi curug ini secara langsung untuk menikmati keindahannya. Sekedar lewat pun Curug Cimarinjung sudah menjadi pemandangan yang mengagumkan. Foto dulu boleh? Enggak, gue mau foto kayak HP aja. Oke, mulai tanjakan. Cakep banget, semoga di kamera DJI dapat ya guys. Meninggalkan indahnya Curug Cimarinjung, perjalanan lanjut menanjak ke arah Puncak Dharma.
merupakan salah satu titik tertinggi di kawasan Geopark Ciletuh yang menawarkan pemandangan 180 derajat Samudra Hindia. Ngomong-ngomong, pastikan kalian gak skip bagian ini teman-teman, karena disinilah jalur yang paling menantang menurut saya di trip touring kali ini. Kalau kalian melewati jalur ini, pastikan motor kalian dalam kondisi prima, terutama rem. Karena ya nanti kalian lihat sendirilah seperti apa curamnya, tanjakan maupun turunan di jalur ini. Puncak Dharma. Tanjakannya sedep banget. Tanjakannya gila sih. Awas ada truk, awas. Masih bang. Gile tanjakannya. Dari Curug Cimarinjung, perjalanan lanjut menanjak menuju Puncak Dharma, salah satu titik tertinggi di kawasan Geopark Ciletuh dengan ketinggian sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Dari sini, garis pantai Teluk Ciletuh membentang melengkung sempurna seperti sebuah amfiteater alam raksasa. Banyak yang bilang pemandangan ini mirip lukisan alam raksasa yang dapat kamu nikmati tanpa perlu berjalan mendaki bukit yang tinggi. Sayangnya lagi-lagi kami nggak cukup waktu untuk mengeksplor. Next time saya janji saya pasti mampir ke sini. Oh ini Puncak Dharma itu ini. Puncak Dharma guys, bagus banget. Saya banget kita nggak ada waktu buat berhenti di sini. Jadi nanti saya masukin footage-nya aja. Wah gila sih, paneng bagus banget sih tuh. Kiri. Sayang banget kalian nggak bisa lihat nih. Di sebelah kiri ini ada apa nih? Restoran ya, Laska. Oh hotel juga, hotel and resort. Kayaknya mahal tuh. Nanti tarifnya saya cantumin di sini aja. Tapi kayaknya keren view-nya. View-nya ke arah ini nih, tebing pantainya tuh. Cakep view-nya. Tapi sepertinya mahal, laham. Kiri kita ini udah tebing nih, jadi view-nya bagus sebenarnya. Cuman ya sekali lagi ini udah terlalu sore. Udah jam 5. Kita mau lihat Cikidang, dan Cikidang tuh agak gelap kalau malam. Jadi mana-mana kita kejar waktu nih. Nggak berhenti-berhenti lagi. Setelah melewati tanjakan demi tanjakan, turunan demi turunan, kita tiba di spot yang paling menantang di jalur Geopark Ciletuh, yaitu Tanjakan Dini. Tanjakan yang sangat menantang saat naik, tapi memberi sensasi berbeda saat turun. Kemiringannya cukup curam sehingga rem harus bekerja ekstra. Ini yang lu bilang ya Jin? Ini yang lu bilang ya? Cakep sih. Oh ini ya? Gila view-nya, cakep banget. Di sisi kiri dan kanan, pemandangan perbukitan hijau membentang luas. Di depan terselip kilasan biru laut Samudra Hindia di kejauhan. Turun di sini rasanya seperti meluncur di atas jalur alami yang langsung mengantar kita menuju dataran rendah. Meski indah, turunan ini tetap menuntut fokus. Satu mata untuk menikmati panorama, satu mata lagi untuk memastikan kendaraan tetap terkendali.
Mas Ajin mati ya motornya. Kenapa? Ajin. Nggak usah Mas Seto. Lanjut. Ayo. Aman. On the way turun. Aman. Itu curam banget sih tadi, asli. Ngerem aja harus sampai mentok. Kiri kita ada pesisir tuh. Cuman di sini pasirnya pasir hitam, bukan pasir putih pantainya. Tadi kenapa? Tadi kenapa? Rem gua. Hah? Rem belakang. Ban belakang. Rem belakang ini angin-anginan. Oh, rem belakang. Oh. Rem belakangnya angin-anginan, Mas Fajin. Jadi berhenti dulu tadi, ngademin rem dulu. Gak apa-apa, kita dapat momen ngefoto dulu sedikit tadi. Wis, gile view-nya guys. Gile. Nih, kalau mau lihat, cakep ya. Cuman kalau kalian lewat sini malam-malam bahaya nih, nggak ada lampu di sini, gelap. Sepanjang jalan tadi sama sekali nggak ada lampu. Jadi better emang lewat sini tuh sebelum gelap sih. Masalahnya tuh di ini, kalau kalian turunnya terlalu curam, kalian nggak bisa lihat beloknya di mana gitu kalau nggak ada lampu. Saya mau videoin teman-teman pas lewat. Saya duluan. Hihi. Kenapa nih longsoran ya? Oh, ada jalan longsor ya? Non-stop lagi. Oh, ini jalannya putus guys. Gile, longsoran. Aduh, ada yang hampir jatuh tuh sebelah kanan, mbak. Pelan-pelan. Ya, setelah saya coba cari tahu kenapa banyak jalan dan jembatan yang putus di daerah Sukabumi ini, ternyata hal ini tuh berkaitan sama bencana alam banjir bandang yang menimpa wilayah Sukabumi di bulan Desember tahun 2024, di mana bencana ini menyebabkan 42 jalan ambles dan 2 jembatan putus. Ya, kita doakan aja ya, semoga jembatan-jembatan ini cepat direvitalisasi supaya aktivitas warga juga nggak terdampak dan keselamatan pengendara bisa lebih terjamin gitu. Putus hari apa? Oh, 6 bulan, udah 6 bulan. Oh, udah lama, udah 6 bulan. Nggak dikerjain ya? Nah, kita ketemu jembatan darurat lagi nih kayaknya. Oh, jembatan AC di bawah tuh, di kanan jembatan AC-nya. Nah, di kanan kita ini adalah salah satu destinasi yang selalu mencuri perhatian di pinggir jalan, Vihara Nam Hai Kwan Seim Pusa, atau lebih dikenal sebagai Vihara Dewi Kwan Im. Vihara ini berada di bukit yang tepat menghadap ke Pantai Loji dengan total sekitar 500 anak tangga yang harus didaki. Yang unik, vihara ini dibangun oleh seorang WNI beretnis Thailand yaitu Anothai Kamonwatin.
Karena itu bisa dibilang vihara ini merupakan tempat ibadah ajaran Buddhisme Thailand. Kiri udah pantai. Makanya kenceng banget. Nah, kita tiba di jalur utama. Kemarin kita ke arah ujung genteng itu di jalanan itu, teman-teman. Jalanan kanan tadi. Ini udah jalan utama kan, jalan kita kemarin lewat ya. Pelabuhan Ratu dong bentar lagi ya. Oh, ini ketoprak. Ketopraknya masih ada. Di sini kita kembali melewati jembatan Bojongkopo yang baru saja putus di awal tahun 2025 kemarin. Nah, sedikit tips buat kalian, jika melewati jembatan darurat seperti ini, kalian harus berhati-hati sama paku jembatan yang kadang timbul keluar karena guncangan. Rawan banget nih, bisa bikin ban kendaraan kalian bocor. Hati-hati paku di sini. Hati-hati paku. Jangan terlalu minggir, hati-hati paku. Hati-hati paku. Pakunya pada keluar situ, hati-hati. Oke, kalau lurus tuh ke kota Sukabumi. Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Jadi kita ke kanan. Karena ini kayak apa ya? Kayak jalan outer ring road-nya gitu loh. Nah, kita ke kanan. Dan di sini nih Indomaret yang kita berhenti kemarin, guys. Indomaret yang kita rehat. Kita isi bensin dulu di sini. Kosong. Nah, isi ya Kiki. Cuma ada Pertamax, Texlite, Pertalite. Kosong, Mbak. Waduh. Kosong, guys. Kenapa tadi tanjakan pertama? Gua ngegas, kosong gas gua. Anjing, kagak bingung kiri aja kagak dapet ya. Iya. Pas kapan? Pas baru banget jalan. Tanjakan pertama. Yang air terjun. Iya, tahu saya Sebelum lagi. Mana kejadian yang kiri kena batu-batu. Oh, ini yang apa? Yang lu keluar jalur ya? Iya. Gua juga keluar jalur itu di belakang. Gua kelewatan beloknya. Aduh, ngantuk. Kopi enak nih. Kopi gua ada di mana ya? Jauh, mic gua ada di sini, nggak kedengaran kalau ngomong. Harus deket-deket kamera. Nah, coba kok. Ini baru. Pak dokter gimana perjalanan hari ini? Dia nggak mau. Ya udah yang ini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz perjalanannya? Tadi begini, sekarang heboh lagi. Ini pergangan ini namanya. Tiba-tiba lagi, ini kayak satu jalan duluan. Lah kalau lu hilang dulu. Tapi gimana Pik? Yeah, I think this road is gonna be bumpy on the way we are going to Bogor and waiting to nggak usah sampai hidung. Jangan bercanda, saya lagi sakit ya. Lu nggak bercanda. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gue nggak tahu momen di depan tuh pernah ngapain sih, nggak tahu gue. Pak Ketua kasih satu testimoni Pak Ketua. Mantap. Gimana perjalanan hari ini Kang Iman? Luar biasa. Pemandangannya bagus. Pohonnya bagus banget. Jalanannya bagus, Enak. pemandangannya bagus. Enak pokoknya, enak banget. Cuman ada beberapa tadi yang longsor ya Kang? Nah itu tuh paling kalau hujannya deg-degan kayaknya di lewat sini. Untung tadi cuaca cerah ceria ya. Seru mama itu. Paling gimana? The best lah pokoknya mah. Apaan? Gimana? Gimana? Tadi Perjalanannya perjalanannya. gimana? Menurut saya mah ajib asli. Luar biasa. Harus Sekali seumur hidup atau harus terus-terusan? sekali seumur hidup minimal. Minimal sekali seumur hidup. Capeknya harus. terbayarkan. Soalnya dibayar habis ini. Mana yang mau direkam yang mana? Ini lagi mau sponsor Nescafe-nya enak banget. Contoh disponsorin ya? Lumayan. Jadi kalau bikin kopi nggak usah air panas, tinggal celup aja. Gitu. Iya, bisa gambar panas sendiri. Tinggal di kocok-kocok. Ya di americano ya kan?
Emang enaknya di compare sama Aqua Tapi ya. brandnya jangan tunjukin dulu, belum iklan. Tuh, ini kayak gini bungkusannya. Lezat. Tapi nggak boleh nongol dulu brandnya, ya nggak? Karena Kalau belum bayar belum soalnya. bayar. Iya nggak? Gitu. Nggak Nih, boleh pokoknya kayak gini. harus placement ya, harus placement. Nah, cocok. Kalau tuang. Nggak usah air panas, enak. Kan? Ini praktis ya untuk perjalanan jauh. Praktis, nggak usah berhenti di warung, tinggal modal aqua doang, kocok jadi americano, ya kan? Yeay. Kok ada itunya sih? Oh ya, ini juga nggak boleh, belum bayar. Tuh, botolnya apa aja bisa, ada apa aja bisa. Yuk jalan yuk. Berapa? 2. Ngisi dulu. Yang kedua pelan-pelan bang, takutnya penuh. Sip. Bang, biar dikit lah nggak apa-apa udah. Aman, let's go. Isi sampai penuh. Tadi 24, biar dikit. Oke, lanjut lagi perjalanan. Next stopnya ke Parangkuda. Kita lewat Cikidang. Pukul 6.05. Kita nanti yang di depan ngandalin yang motor-motor pakai bilet aja nih biar terang di perjalanan. Yang pakai bilet ada Mas Ajin, ada Mas Willy, ada siapa lagi tadi ya? Mas Apri. Kalau kiri itu ke Pelabuhan Ratu Kota, lurus juga bisa arah kota, kita ke arah kanan. Meski indah di siang hari, jalur Cikidang dikenal rawan jika dilewati saat malam hari. Tikungan tajam, turunan serta tanjakan curam, dan minim penerangan membuat jarak pandang cukup terbatas. Ditambah lagi, jalur ini sering sepi, dan kadang satwa liar tiba-tiba melintas. Gak heran, Cikidang tercatat sebagai salah satu jalur dengan tingkat kecelakaan tinggi di Sukabumi. Jadi, kalau bisa, nikmati rute ini saat matahari masih bersinar. Atau kalau mau lewat malam hari pun, sebaiknya pastikan lampu penerangan kendaraan kalian cukup. Jangan kayak saya nih, lampu saya ini masih standar dan kurang terang menurut saya. Kalau kalian motoran, apalagi sendirian, saran saya sih ikut rombongan kendaraan lain, jangan melintas sendirian. Awas truk. Tikungan-tikungan di jalur ini bikin saya langsung keinget sama anime legendaris Inisial D. Bedanya di sini gak ada Takumi yang bawa tahu. Cuma saya sama motor saya yang ngos-ngosan nanjak. Iya. Dingin banget ini. Wah, next mesti pakai jaket yang windbreakers ini. Tebus jaket gua. Nah, sekalinya gelap kayak gini nih. Lampu cuma satu, tapi satu titik, habis itu udah gelap lagi. Gelap banget. Tekuk kiri. Tekuk kiri, tekuk kiri. Wih, sepedaan coy. Ada yang sepedaan. Semangat, semangat. Semangat. Kita semangatin aja. Yoi. Sebagai mantan pesepeda sih gila nih. Ini kalau di sepeda gradiennya sekitar 16-18 sih kayak gini. Dan itu berat banget, kelihatannya aja 16-18%. Aslinya cuy, saya 14-13 aja nggak kuat dulu. Hati-hati, takutnya ada yang sepedaan tadi ada gerombolannya ya. Kalau di turunan hati-hati. Tuh lihat ya, sepedaan tuh nanjak tuh. Semangat. Kita semangati aja yang sepedaan. Segelap ini cuy. Gelap banget.
Gila kalau bapak-bapak jalan gelap-gelapan nggak takut ketabrak ya. Ngeri. Tadi masih ada yang bawa senter, masih mending. Iqbal lampu belakang mati, jangan di paling belakang kalau gitu. Iqbal jangan paling belakang. Iya. Paling belakang siapa jadinya? Paling belakang siapa? Lu jangan paling belakang, lampu lu mati. Lampu lu mati. Si tinjau. Gila, apa udah disiapin ban. Awas, awas, hati-hati, hati-hati. Oke, sudah sampai di Cikidang Desa. Tadi ada terminal Cikidang, kantor kecamatan. Ini agak gerimis sedikit di Parung Kuda, katanya hujan. Ket mobil. Kosong. Truk kanan. Hujan makin deras. Jam berapa ini sekarang? 19.22, kita di mana nih? Bentar lagi Parung Kuda sih. Lagi pakai jas hujan semua karena hujanan menderas. HP aman nggak ya? Simpan aja kali HP ya. Hujan guys. Pelan-pelan ya. Kita baru lagi gini. Ajar. Jalan. Let's go. Ayo, ntar Jin. Oke, siap. Dorong ya, Jin. Mobil. Ya. Enggak, ini emang gitu. Mas Willy ini belakang. Bukan ya? Akhirnya setelah berkendara selama hampir 8 jam dari ujung genteng melalui jalur Geopark Ciletuh dan Cikidang, kita tiba juga nih di titik checkpoint SPBU di Parung Kuda. Di sini beberapa teman isi bensin karena tadi ada yang belum isi bensin di Pelabuhan Ratu. Selain itu, kami juga rehat sejenak untuk ke toilet dan minum. Rencananya Sarah juga bakal berpisah di sini karena Sarah akan ke rumah orang tuanya dulu di Sukabumi. Ada suaminya juga nih yang ngejemput di sini. Nah, udah. Halo, kita malam ini pukul 19.48. Bentar. Tai. Dah. Sampai di checkpoint terakhir di setelah keluar dari Cikidang. Saat ini kita di Parung Kuda ya. Parung Kuda. Dan korban pertama sudah bertemu dengan suaminya. Dan nampaknya nanti malam akan melanjutkan kegiatan suami istrinya. Lupa. Nah, ini korban kedua. Gimana korban kedua? Tolong mendekat. Kalau mendekat boleh? Karena belum pesen. Oh, jadi belum ada kegiatan ya? Belum ada kegiatan. Mungkin ada yang bisa pertama ngisi. Pokoknya masih ujung genteng lah. Ya, dari pertama ngisi. Yang ngisi ini kan.
Terlihat korban lagi menceritakan keluh kesahnya selama 2 hari ini. Tuh. Lagi marahin suaminya. Hah? Aku sih nggak mau ikut ya. Dimarahin suami. Kamu nggak mau aku datang dijemput? Tertekan bukan mukanya? Kenapa? Muka suaminya tertekan. Kondisi motor ya kotor pastinya karena hujannya lumayan deras. Tapi so far so good. Enak juga naik motor ini sih. Kemarin aja mungkin masih kayak apa ya, kayak adaptasi kali ya. Saya kan nggak pernah long ride nih sebelumnya naik motor. Baru pertama kali ini aja nih dan naik motor ini gitu loh. Dan pas arah pulang ini oke lah. Ya badan capek wajar lah. Namanya kita juga motoran jauh ya. Ya kita berpisah sama Mbak Sarah di sini. Pulang ke Sukabumi dia. Ya, ronsen dulu. Yang sehat dulu. Sehat. Mbak. Dulu. Saling. Thank you, Bang. Ya elah. Udah copot, udah pasang kabel. Gerimis lagi, cuy. Gimana nih? Enakan? Hajar? Oke, siap perjalanan lagi. Kita set ke rumah. Dadah Mas. Kabarin ya nanti ya. Hati-hati, yuk. Let's go. Oke. Boleh. Sampai rumah saya masih 96 kilo, 3 jam. Tiga jam. Ini pukul 8. Berarti nyampe tengah malam, cuy. Astaga. Tugu Kujang sebelah kanan dan ada Istana Bogor, Kebun Raya Bogor. Ya, tiba juga di penghujung video teman-teman karena udah capek saya nggak terlalu ngevlog dari Bogor ini sampai ke Jakarta. Intinya sih di sepanjang perjalanan dari Parungkuda sampai kota Jakarta saya berpisah dengan teman-teman yang lain. Setelah berpisah dengan Sarah di Parungkuda tadi, di kota Bogor saya berpisah dengan Syafiq dan Mas Willy. Lalu di Cibinong saya berpisah dengan Mas Seto, Ajin, Iqbal, Hakiki, dan Apri. Gokilnya mereka masih mau nongkrong di rumah Mas Seto. Saya diajakin juga sih, tapi berhubung sudah malam dan saya ada kegiatan esok harinya, saya memilih untuk pulang aja bareng dengan Kang Iman yang tempat tinggalnya paling jauh nih. Dia di Bekasi. Oke, makasih Bang. Nah, isi bensin terakhir 30.000. Saya berpisah dengan Kang Iman di Jatinegara. Kang Iman bakal belok lewat Cakung. Saya melanjutkan perjalanan sampai kos saya di Kemayoran dan tiba sekitar pukul setengah 12 lewat 42 menit. Total untuk pengeluaran bensin yang saya habiskan sebesar 149.000 dengan total kilometer yang ditempuh sejauh 522 km. Sayangnya saya nggak nyatet berapa liter yang saya beli, lupa saya teman-teman. Kalau dihitung kasar dengan harga Pertamax di kisaran 12.500 ya dapat sekitar 12 liter lah yang saya isi. Dengan konsumsi BBM berarti 1 liter banding 43,5 km. Gimana? Irit gak menurut kalian? Untuk rute touringnya saya rekomendasi banget sih buat kalian coba ke Geopark Ciletuh. Di jalur ini bener-bener puas banget sama view-nya. Dari Geopark Ciletuh ke Pelabuhan Ratu juga jalannya relatif halus, nggak bumpy dan keriting. Beda cerita tuh kalau dari Geopark Ciletuh ke Ujung Genteng mayoritas jalannya keriting dan rusaknya lumayan lah. Kang Iman minum powerbank, jadi mau sambil. Timur jalurnya betul kan? Betul, aman. Aman, sabar untuk. 1 dong lumayan. Berapa? Kan? 1 71. dari 0 tim. Mati banget belum banget. Lumayan lah. Setengah jaman di Bekasi ya? Iya, tinggal 80 kilo. Hah? 80? Berapa? Oh, berapa puluh. Ayo Kang Iman. Yuk, duluan ya. Hati-hati ya. Yuk. Penutupan deh guys. Saya mau cari makan soalnya di sini lapar banget. Terakhir makan kan tadi sore ya, waktu di mana tuh?
di Ciletuh. Terakhir makan tuh sekitar jam 3 kali ya, jam 2 jam 3 lah kita makan. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tulis di kolom komentar dong, kira-kira kalian suka nggak dengan format saya naik motoran gini? Kayaknya seru ya. Soalnya jujur saya agak bosan sedikit naik bis. Terus kebetulan ini teman-teman saya tuh pada ngajakin touringan gitu loh. Dan karena waktunya tepat, udah deh saya yain gitu. Kalau kalian suka sama video kayak gini, tulis di kolom komentar. Nanti kita bikin video trip yang lain. Kira-kira ada ide nggak kita motoran kemana? Oke? Terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir, dari part yang pertama sampai video yang terakhir ini. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.